warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja, perkenalkan saya Siti Rofiah, peserta PPG dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2023, program studi bimbingan dan konseling di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 202200010420. Asal instansi saya di SMA MTA Surakarta, Jawa Tengah. Pada hari ini, Senin 14 Agustus 2023, akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok dengan tema meningkatkan tanggung jawab belajar dengan teknik diskusi. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, meskipun sudah siang tapi masih kelihatan sehat dan semangat ya. Ya. Sudah makan siang apa belum? Sudah. Ya, alhamdulillah. Baik, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian di ruangan ini ya untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ya. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih lanjut ya, itu alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Minta tolong untuk salah satu memimpin doa. Baik, teman-teman semuanya, sebelum kita melanjutkan kegiatan bimbingan kelompok, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mbak Hana sudah memimpin doa. Ya. Ini kalian satu dengan yang lain sudah saling kenal apa belum? Sudah. Sudah. Namun beda kelas ya, beda-beda kelas ya. Ya. Meskipun sudah saling kenal, tidak ada salahnya ya kita perkenalan lagi supaya lebih akrab dan lebih mengenal lagi, gitu ya. Coba kita perkenalan dulu, ya. Kita perkenalan dengan gerakan supaya kita lebih semangat ya dengan gerakan. Nanti gini, tepuk meja, tepuk tangan, sebutkan nama kita, nama teman, samping kita, gitu ya. Iya. Bisa? Iya. Bisa ya? Dimulai dari Mbak Hana nanti ke kanan sampai selesai. Yuk, kita mulai. 1, 2, 3. Hana Bibah. Bibah Trili. Pilih apa? Alfa Uut. Uut Hana. Ya. Sudah ya. Ya, alhamdulillah dah. Jadi udah kenal satu dengan yang lain. Baik anak-anak, pada kesempatan siang hari ini ya kita mengadakan kegiatan bimbingan kelompok. Saya tanya dulu, apakah kalian sudah tahu apa itu bimbingan kelompok? Belum pernah mengikuti bimbingan kelompok sebelumnya? Belum. Pertama kali ini. Ya udah. Ya baik. Saya jelaskan secara singkat ya. Jadi bimbingan kelompok yang seperti kita lakukan saat ini salah satu bagian dari layanan bimbingan dan konseling. Ya, layanan BK ya. Anak-anak kan akrab juga dengan BK kan ya? Iya. Kalian dengan BK gimana? Bersahabat. Oh bagus ya. Bersahabat dengan BK. Ya kalau dulu kan sempat BK itu seperti apa? Ya, dipandang polisi sekolah atau sesuatu yang masuk situ anak-anak yang bermasalah saja, kan enggak seperti itu ya. Nah, baik saya lanjut. Jadi bimbingan kelompok itu salah satu layanan bimbingan dan konseling. Ada bimbingan kelompok, ada konseling kelompok, ada konseling individu ya, layanan individu. Nah, itu ya. Jadi kalau yang akan kita laksanakan ini adalah bimbingan kelompok, di mana kita akan membahas suatu tema atau topik yang mana nanti kita akan selesaikan dalam dinamika kelompok seperti ini. Dalam bimbingan kelompok itu bisa 5 sampai 8 siswa gitu ya, 5 sampai 8 siswa gitu. Nah, nanti tema yang akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini yaitu tentang bagaimana meningkatkan tanggung jawab belajar, gitu ya. Ya. Nah, ini sebelumnya saya juga perlu jelaskan pada kalian, di dalam bimbingan kelompok itu ada
asas-asas ya yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama itu ada asas sukarela ya. Kalian datang ke sini mengikuti bimbingan kelompok, apakah ada yang terpaksa? Tidak ya, alhamdulillah tidak ada yang terpaksa. Jadi memang harus sukarela gitu ya. Kemudian yang kedua ada asas keterbukaan. Nanti saling terbuka dalam menyampaikan pendapat ya, menyampaikan pertanyaan juga boleh, berbagi opini silahkan nanti disampaikan secara terbuka, tidak perlu takut atau malu ya. Kemudian yang berikutnya yang juga perlu diperhatikan ada asas kenormatifan. Jadi kita jaga norma dalam kita mengikuti bimbingan kelompok ini ya. Jadi nanti di saat ada satu teman yang menyampaikan pendapatnya, itu teman yang lain mendengarkan. Oh iya, saat mau menyampaikan pendapat juga jangan lupa angkat tangan. Ya, itu. Itu ya. Kemudian berikutnya satu lagi ada asas kerahasiaan. Gitu ya. Kerahasiaan. Nanti tidak menutup kemungkinan dalam kelompok kita itu ada hal-hal yang itu memang tidak perlu diketahui oleh teman yang lain, cukup diketahui oleh kita saja gitu ya, yang ikut dalam bimbingan kelompok ini gitu. Nah kita jaga kalau memang itu tidak perlu disampaikan ke teman yang lain, ya jangan disampaikan itu ya. Nah, kemudian berikutnya tujuan yang ingin kita capai ya dalam bimbingan kelompok itu sebagaimana tema yang kita ambil ya. Jadi karena kita akan membahas tentang meningkatkan tanggung jawab belajar, maka tujuan kita harapannya ya nanti kita bisa memahami ya apa itu pentingnya tanggung jawab belajar. Kemudian mengetahui juga faktor-faktor yang mempengaruhi tanggung jawab belajar itu sendiri ya. Bisa faktor dari dalam diri kita, bisa juga faktor dari luar gitu ya. Kemudian berikutnya kita akan mudah-mudahan ya dengan bimbingan ini kita juga akan tahu hal-hal apa yang perlu kita lakukan supaya tanggung jawab belajar kita itu jadi meningkat gitu ya. Nanti kita diskusi bersama gitu. Nah, saya tanya pada kalian kalau kalian merasa sudah memiliki tanggung jawab belajar apa belum? Belum sepenuhnya. Sudah tapi belum maksimal gitu ya. Belum sepenuhnya. Baik, anak-anak, sebelum kita masuk ke acara inti, dari apa yang saya sampaikan sudah bisa dipahami? Insya Allah bisa. Bisa ya? Ya. Kemudian sebelum kita lanjut ke inti ya bimbingan kelompok kita ice breaking dulu. Ya, kita ice breaking dulu supaya lebih semangat ya. Ice breaking gini aja, coba tangan kanan di atas posisi terbuka, tangan kiri di bawah mengepal. Nah gini ya, dan nanti saya hitung secara pelan dulu, nanti terus cepat gitu ya, lambat kemudian cepat, dibalik. 1, yang bawah selalu mengepal, atas selalu terbuka. 2, 3, 4, hitungan cepat ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Gimana? Tadi ada yang keliru nggak? Enggak, berarti udah konsentrasi ya. Ya, baik. Nah, itu ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan inti, di mana bimbingan kelompok kita akan membahas tentang apa tadi? Tanggung jawab belajar. Ya, tanggung jawab belajar. Ya, saya tanya dulu, apa itu tanggung jawab belajar? Gitu. Ada yang mau berpendapat? Saya. Iya. Nah, menurut saya tanggung jawab itu melakukan apa yang sudah menjadi tugasnya dengan semaksimal dia gitu. Jadi sepenuhnya dilakukan tanggung jawab itu. Iya, iya, betul. Ya, ada lagi? Mau menambahkan kamu? Iya. Kalau menurut saya itu tanggung jawab itu bersungguh-sungguh dalam melakukan apa yang menjadi tugasnya dan juga dia siap menerima resiko dari apa yang dari tugas yang dia terima gitu. Iya, iya, iya. Bagus ya. Masih ada? Saya Bu. Boleh. Ya, menurut saya tanggung jawab itu mengerjakan amanah yang telah diamanahkan kepada kita dengan semaksimal kita. Iya. Tanggung jawab gitu ya. Betul ya, masih?
Masih ada lagi? Sudah. Sudah? Cukup? Gitu ya. Ya, jadi tanggung jawab betul sekali ya, betul sekali yang disampaikan teman-teman semuanya betul. Adalah kita sungguh-sungguh ya, bersungguh-sungguh mengerjakan apa yang menjadi bisa tugas dan kewajiban kita atau apa yang diamanahkan kepada kita itu dengan penuh sungguh-sungguh dan siap menerima atau menanggung apa yang menjadi resiko atau konsekuensinya gitu ya, itu tanggung jawab. Lah, yang kita bahas tanggung jawab belajar berarti ya yang apa kita bahas berarti ya dalam hal belajar, tanggung jawab dalam hal belajar gitu. Contohnya apa kalau dalam hal belajar? Contohnya ya? Perhatikan guru ketika sedang dijelaskan. Iya, iya betul. Terus ada lagi? Ya. Dalam hal tugas piket, melaksanakan piket dengan semaksimalnya. Ya, bisa ya melaksanakan tugas dengan maksimal. Masih ada? Iya, Bu. Ya. Mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan semaksimalnya dan tepat waktu. Iya, iya. Karena dalam hal belajar kita melaksanakan setiap tugas yang diberikan oleh guru itu dengan semaksimalnya. Itu masih ada? Sudah cukup ya. Jadi itu ya memang itu ya tanggung jawab belajar. Belajar kan umum sekali ya. Jadi dalam hal apapun, kalau itu memang terutama mungkin ini dalam hal belajar kalau ada tugas, kalau mau ada ulangan, kalau misalnya ada apa diskusi, tugas diskusi dan sebagainya semuanya dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh sungguh-sungguh gitu ya. Nah, ini tanggung jawab belajar gitu ya. Nah, kira-kira yang menjadi masalah kalian gitu ya, yang menjadi masalah kalian dalam hal kurangnya tanggung jawab belajar itu apa? Gitu. Iya. Jadi saya itu merasa sangat kurang dalam belajar, kurang tanggung jawab dalam belajar. Misalnya saja ketika saya belajar membuka buku pelajaran tuh, awalnya tuh saya niatnya tuh mau pokoknya hari ini harus belajar sampai jam ini, kalau enggak harus sampai halaman ini harus saya baca. Tapi belum sampai setengah itu saya udah bosan, nggak tahu kenapa bosan banget. Apalagi kalau bareng teman-teman lihat temennya pada apa ngobrol, kita jadi ikut nimbrung gitu. gitu ya. Lebih menggoda ngobrolnya ya. Asik banget saya jadi ikut nimbrung. Ya. Itu yang dialami Mbak Uut. Nanti teman-teman boleh berbagi ini apa namanya solusi ya, memberikan solusi kan saya yakin masalahnya tidak semuanya sama gitu loh ya. Itu nanti saling berbagi solusi. Ada lagi yang lain, Mbak Tri? Biasanya saya kurang motivasi, mungkin melihat teman-teman yang berleha-leha, jadi kita ikutan kayak santai, ikut belajar gitu. Padahal semula semangatnya, semangat belajarnya, tapi di tengah-tengah akhirnya tergoda dengan yang lain. Masih ada? Kalau biasanya itu saya belajar, tapi kalau di samping itu ada makanan, itu nanti jadi fokusnya ke makanan, nggak ke belajarnya itu. Jadi sampai makanannya habis nggak jadi belajar. Iya, malah ngantuk gitu. Iya. Setelah makanannya habis terus ngantuk gitu ya. Kenyang. Ya, macam-macam ya godaan untuk ini ya, untuk bisa melaksanakan belajar dengan sungguh-sungguh itu ternyata banyak godaan. Masih ada? Mau menambahkan, mungkin kita juga merasa malas belajar, kayak kita tuh kayak nggak merasa mementingkan belajar. Misalnya kayak biasanya kita kalau belajar itu gara-gara ada PR. Jadi kalau kita merasa wah besok ada PR nggak usah belajar gitu, kayak kita udah nggak ada tanggungan gitu loh, makanya nggak belajar. Tapi padahal itu kan nggak boleh, salah kayak gitu. Iya. Sebenarnya ya tahu ya. Iya. Kalau seperti itu nggak benar ya tahu, tapi ya tetap itu tadi. Akhirnya karena banyak godaan tadi ya, banyak godaan. Teman-teman yang lain juga merasakan sama. Sama. Belajarnya itu lebih semangat kalau kebetulan ada PR atau mau ulangan. Karena ada ulangan. Nah, silahkan nanti kita sharing. Pokoknya kita sharing ya dari apa yang disampaikan oleh teman kita, masalah yang disampaikan oleh teman kita. Mungkin dari teman yang lain nanti ada solusi, saran gitu ya, tips untuk mengatasi itu gitu.
supaya saya tidak tergoda dengan teman-teman yang ngobrol gitu ya. Nah, itu kira-kira apa gitu ya, supaya kita bisa betul-betul lebih fokus ke tugas kita. Oh, ini waktunya saya belajar, sehingga saya ya tetap belajar itu bisa dilaksanakan dengan baik, tidak tergoda dengan yang lain gitu. Oke. Nah, kira-kira apa tuh? Apa namanya, untuk meningkatkan atau mengatasi tadi ya, jenuh dalam belajar atau godaan dalam belajar itu kira-kira apa yang bisa dilakukan? Ya. Yang pertama itu jelas kita harus punya tujuan dan cita-cita biar tambah semangat. Biasanya orang yang punya target atau tujuan tuh lebih terperinci langkah-langkahnya gitu. Iya, betul. Iya. Gitu. Jadi kita sudah mulai menentukan cita-cita atau tujuan kita yang perlu tulis besar-besar. Cita-citanya apa gitu ya, ditulis supaya kita kalau ingat itu wah nggak boleh gitu kalau saya bersantai-santai. Saya harus bisa mewujudkan tujuan atau cita-cita saya. Boleh. Ada lagi? Saya Bu. Iya. Kalau menurut saya itu biar bisa menumbuhkan rasa kayak gitu, caranya melihat teman yang belajar sungguh-sungguh, yang dapat ranking 1 kayak gitu, lihat cara mereka belajar kan termotivasi. Dia bisa, kenapa aku nggak bisa, kayak gitu. Ya. Lihat teman. Nah, nanti saling melengkapi ya. Ya, betul sekali. Jadi tadi pertama kita harus punya cita-cita, sudah menentukan cita-cita, punya tujuan gitu ya, apa yang ingin kita capai. Kemudian yang kedua, kalau saya lagi futur, kalau kita sudah mulai suntuk dalam belajar ya, tidak kemudian kita turuti ya, rasa malas kita, lihat supaya kita termotivasi gimana tadi ya, lihat teman-teman yang rajin belajar gitu ya, itu supaya kita bangkit lagi semangat belajarnya. Bisa. Ada lagi? Saya Bu. Iya. Kalau dari saya itu sering mencari motivasi dari buku atau dari video-video, terus menumbuhkan rasa aku harus menyelesaikan tugas yang diberikan pada saya gitu. Kemudian ingat juga sama orang tua. Jadi orang tua itu menjadi faktor supaya kita lebih bersungguh-sungguh gitu. Iya, betul sekali ya. Nih, semakin menguatkan kita ya. Jadi tadi saya bilang dengan gini kan kita saling melengkapi ya, saling berbagi solusi, saling memberikan tips-tips supaya kita tidak menuruti rasa malas kita, gitu ya, gitu. Jadi tadi di zaman teknologi saat ini ya, di era digital saat ini betul sekali kita manfaatkan fasilitas yang ada. Ya, itu untuk hal-hal yang positif gitu ya. Jadi kan kalian sudah punya HP belum? Sudah. Nah, HP digunakan untuk apa? Kalau di persentase antara untuk belajar dengan untuk medsosan lebih banyak mana? Medsos. Nah, itu dia. Ya, makanya sekarang ini apalagi sudah SMA ya, sudah waktunya untuk betul-betul kita memikirkan masa depan gitu. Ada fasilitas HP, ada teknologi yang ada lah ya, bisa HP, bisa laptop gitu, atau komputer, kalau mungkin ada komputer itu kita gunakan untuk itu ya, mendukung belajar. Sekarang kalau kita misalnya kesulitan pelajaran yang jadi momok saat ini, pelajaran apa? Informatika. Ya. Itu tidak lagi matematika ya berarti ya. Nah, itu mau cari tutorial ya, mencari tutorial, mencari pembelajaran di YouTube kan banyak, bisa gitu. Jadi betul sekali kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada, termasuk mencari motivasi-motivasi ya, mencari motivasi belajar dari YouTube itu juga banyak gitu. Kemudian ingat orang tua. Iya, betul sekali, ingat orang tua ya. Kita sekolah belajar itu kan mengemban amanah orang tua gitu. Kalau kita ingat orang tua di rumah bekerja keras ya untuk membiayai kita gitu. Ada yang Allah mudahkan dalam rezekinya, ada yang Allah menguji dengan mungkin keterbatasan dalam rezeki. Lah itu kita kalau ingat orang tua nggak seharusnya kita bersantai-santai, bermalas-malasan dalam belajar, gitu ya. Ya, betul sekali itu. Terus ada lagi?
Masih ada kah? Iya. Kalau saya biasanya harus dalam satu hari membuat list apa saja yang harus saya kerjain hari ini dan saya selesaikan hari ini. Nah, biasanya setelah saya selesai mengerjakan satu hal itu, saya mencoret list itu. Nah, jadi saya senang kalau misalnya udah banyak yang tercoret, jadi kayak alhamdulillah Sudah hari ini terlaksana selesai gitu ya. semua. Iya. Ya. Ya. Jadi membuat jurnal harian ya. Gitu. Kayak to-do list gitu ya. Iya, iya, schedule. Jadi kegiatan harian ini apa? Iya, kalau kita nanti nuruti malas, mungkin nanti akhirnya akan apa namanya? Hari besok masih agenda-agenda kita kan jadi tertunda-tunda gitu ya. Nah, betul sekali. Jadi bisa dibuat itu kegiatan harian yang akan saya laksanakan apa saja gitu ya, ditulis jam sekian saya ini, jam sekian ini, jam belajar ya harus betul-betul belajar misalnya gitu. Istirahat juga penting gitu ya. Iya betul. Jadi gitu. Nanti yang sudah terlaksana, yang sudah dilaksanakan centang ini sudah gitu. Kemudian yang belum, ini belum harus saya kerjakan ya. Bisa juga gitu ya. Nah ini luar biasa nih teman-teman ini. Semuanya merasakan masih belum memiliki tanggung jawab belajar yang maksimal, yang tinggi, namun tadi kan beda-beda gitu ya, bentuknya beda-beda lah. Ini dengan masukan teman-teman ini nanti silahkan kembalikan ke diri kita masing-masing ya. Oh iya, yang disampaikan teman saya itu saya belum terpikirkan, bisa saya coba gitu ya. Itu yang disampaikan teman saya itu bisa saya coba gitu. Selama ini saya tidak pernah memikirkan orang tua saya. Saya asik dengan diri saya sendiri. Oh ini betul sekali. Jadi perlu kita itu sesekali ingat orang tua sehingga saya tidak boleh sak-sae istilahnya gitu ya, semaunya dalam belajar, harus lebih sungguh-sungguh semangat dalam belajar. Gitu ya teman-teman ya. Nah ini luar biasa ini. Saya kira dari teman-teman sendiri aja sudah banyak masukan. Saya hanya menguatkan saja nih ya. Tadi dari beberapa teman kita rangkum itu semuanya bagus gitu. Bagaimana supaya tanggung jawab belajar kita itu meningkat. Apa-apa saja yang harus kita laksanakan, gitu ya. Nanti juga kita bisa lihat dalam sebuah video ya. Ini gambaran anak muda sekarang itu kan banyak tantangan gitu untuk bisa apa ini namanya melaksanakan amanah belajar gitu ya. Untuk bisa melaksanakan tanggung jawab belajar itu dengan baik itu ternyata banyak tantangan gitu. Dan salah satunya tadi yang sudah kita bahas, HP. Coba nanti bisa kita lihat dalam sebuah tayangan video berikut ini ya. Coba bisa kalian lihat. Ini adalah Ferry. Dia adalah anak yang selalu mengenal. Dia bercita-cita untuk menjadi seorang dokter, tetapi dia tidak peduli dengan pelajaran. Sampai suatu hari, Ferry mengalami kesulitan dalam belajar. Kamu kenapa, Fer? Aku bingung. Bingung kenapa? Buat apa kita belajar? Buat masa depan kita, biar bisa kerja, dapat uang serta membagikan orang tua kita. Emangnya kamu cita-citanya mau jadi dokter? Aku ingin jadi dokter. Kalau kamu jadi dokter, kamu harus belajar biar lagi dan malas. Karena menjadi dokter itu tanggung jawabnya adalah nyawa manusia. Oh iya. Katanya mau jadi dokter. Kenapa kamu? Kamu siapa? Maksud kamu apa? Di mana-mana dokter itu tidak merokok. Mereka selalu menjaga kesehatan mereka. Kalau kamu begini terus, masa depanmu akan hancur. Ya. Kamu tidak percaya itu? Ini, pegang tangan. Itu saat kamu
mau mengikuti ujian lulusan. Lihat. Itu saat kamu melihat hasil ujian kelulusan. Sekarang kamu tahu kan, harus kecil apapun tidak boleh dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Baik, itu ya gambaran sekarang ini ya, banyak godaan untuk bisa punya cita-cita tinggi, iya, tapi tidak diiringi dengan ikhtiar atau belajar yang sungguh-sungguh. Apa tadi pelajaran yang bisa diambil Kayak dari gitu. ya? Harus punya tekad, semangat, kerja keras, dan pantang menyerah. Karena sukses itu datangnya nggak akan tiba-tiba gitu. Jadi Iya. harus ada usaha. Ya. Gambaran sama pelajar ya. Seorang pelajar, dia punya cita-cita tinggi, ingin jadi dokter, tapi dia malas belajar, malah pegangannya HP dan tadi apa? Rokok. Nah, itu ya. Nah, ya itu dari video tadi ya, kita ambil pelajaran jangan sampai kita seperti itu, segera sadari ya, segera disadari diri kita masing-masing, tentukan cita-cita kita, tujuan kita, kemudian untuk mewujudkan cita-cita itu saya harus apa, di antaranya tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman sangat bagus ya. Itu untuk apa wawasan kita masing-masing. Mana yang sudah kita kerjakan, mana yang belum semuanya itu baik bisa kita coba gitu ya, bisa kita coba. Sebelum kita akhiri, apa yang bisa kita simpulkan nih dari apa bimbingan kelompok kita pada kesempatan siang hari ini? Iya. Saya jadi belajar bahwa ternyata tanggung jawab dalam belajar itu sangat penting dan semua itu harus dibangun dari dalam diri sendiri terlebih dahulu. Terus juga saya mendapatkan semangat yang baru untuk lebih bertanggung jawab dalam belajar dan juga termotivasi untuk menjadikan diri saya lebih baik dari yang sebelumnya. Iya. Alhamdulillah gitu ya. Iya, itu. Jadi lebih termotivasi ya, gitu. Yang sebelumnya mungkin tidak terfikirkan oleh kita, belajar asal belajar aja, sekolah ya gitu, sekolah pulang-pulang gitu ya. kurang bisa apa namanya memaknai tujuan dari belajar kita. Itu sekarang kita lebih termotivasi untuk meningkatkan semangat belajar kita, tanggung jawab belajar kita. Ya. Setelah kita tahu ini tadi, ya banyak masukan yang kita dapatkan, nggak ada lagi kata malas-malasan, gitu ya. Pokoknya harus semangat, nggak ada lagi godaan apa tadi, ngobrol, ya, makan, tidur, itu ada waktu-waktunya sendiri, gitu ya. Itu boleh, tapi ada waktunya sendiri. Saat waktunya belajar, ya kita fokus untuk belajar dulu. Ya, baik, itu anak-anak ya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada kesempatan siang hari ini, pada bimbingan kelompok siang hari ini membawa manfaat untuk kita semuanya, ya. Itu semakin, terutama kalian semakin termotivasi untuk meningkatkan tanggung jawab belajarnya. Nanti sudah mulai menentukan cita-cita tujuan dan apa yang nanti kalian cita-citakan itu betul-betul bisa terwujud, gitu. Ya. Gimana? Mengikuti bimbingan kelompok gini manfaat apa tidak? Sangat bermanfaat. Senang apa tidak kalian? Senang. Ya, alhamdulillah ya, punya semangat baru harusnya ya, punya semangat baru untuk lebih memperbaiki diri kita masing-masing, khususnya dalam hal belajar. Ya. Baik anak-anak, terima kasih sekali ya sudah mengikuti bimbingan kelompok. Namun sebelum diakhiri,
ya. Tadi saya kan hanya menguatkan saja tadi ya, pokoknya yang namanya tanggung jawab belajar itu sangat penting ya untuk diri kita sendiri utamanya ya, untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita. Selain itu juga menjadi bentuk kita amanah ya, amanah melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kita gitu. Itu amanah orang tua yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab gitu ya. Nah, sebelum kita akhiri, saya minta tolong kalian untuk mengisi ini ya, LKPD. Nah, ini tolong untuk diisi dulu sebentar. Ditulis namanya, satu orang dua lembar ya. Satu itu ya, beda. Nah, ini satu. Oh, iya. Ada 2 lembar ya. Itu yang satu evaluasi hasil dan yang satu evaluasi proses gitu. Silakan diisi sesuai dengan yang kalian rasakan. Ya. Ya, baik, terima kasih anak-anak ya. Alhamdulillah acara kegiatan pelayanan bimbingan kelompok siang hari ini sudah berjalan dengan lancar ya. Semoga manfaat untuk kita semuanya. Dan nanti kita agendakan di lain kesempatan ya dengan tema atau topik yang berbeda. Boleh, kalian mengajukan juga boleh. Kalau ya tidak perlu menunggu kami panggil, boleh nanti mengajukan untuk ada bimbingan kelompok tema apa yang mungkin ini perlu untuk segera diselesaikan, misalnya gitu, tidak masalah, diagendakan di lain kesempatan. Gitu ya anak-anak, sebelum kita akhiri seperti biasa ya, supaya Allah ridho dengan apa yang kita lakukan, salah satu bisa memimpin doa terlebih dulu. Ya, sebelum kita akhiri kegiatan bimbingan kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, terima kasih sekali lagi. Sudah cukup ya? Ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Tidak ada ya. Ya, sehat selalu untuk kalian semua. Ya, baik, mari kita akhiri lagi dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama.